Nah, halo teman-teman, berjumpa lagi di channel C Review. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing modem ya. Jadi adalah modem portable yang bisa dibawa kemana-mana dengan merek HiFiNet. Jadi saya beli di online harganya sekitar 209 ribuan. Jadi kenapa saya suka modem portable? Karena saya merupakan orang yang kerja di luar rumah dan di luar kantor ya. Jadi modem ini sangat membantu. Nah, awalnya saya melakukan unboxing dengan Andromax M3Z ini. Cuman kelemahan dari Andromax M3Z ini tidak bisa dipakai operator lain. Jadi mau nggak mau ini harus pakai smartphone terus. Kalau pakai operator lain kan pasti nggak bisa, dan ini juga nggak bisa di bypass. Tapi yang jadi keunikan dari modem ini adalah kapasitas baterainya yang besar, yaitu 3000 mAh, dan punya slot SIM card ya, yang tidak dipunyai oleh modem-modem zaman sekarang. Jadi lumayan sekali kalau buat ingin transfer file ketika HP penuh, atau ingin transfer file menyimpan di modem itu bisa. Tapi karena kapasitas HP penyimpanannya semakin besar, maka semakin ditinggalkan ya. Jadi langsung aja saya unboxing untuk modemnya. Untuk kiriman paket dari sellernya seperti ini, jadi pakai kertas ini aja. Jadi pakai kertas polimer aja, dan saya buka. Ini labelnya sudah saya hilangkan ya, jadi gak perlu curiga di mana labelnya, jadi sudah saya hilangkan. Nah, dan isinya adalah bubble wrap. Jadi dapat bubble wrap juga, dan di dalamnya sini ada modemnya, yaitu HiNet. Jadi kenapa saya beli modem portable lagi atau modem MiFi lagi? Karena kalau yang smartphone tuh nggak bisa digunakan all operator. Harapannya sih dengan modem HiNet ini bisa digunakan all operator ya. Dan nilai tambahnya dari modem ini adalah memiliki layar ya. Jadi ada layar, entah ini touchscreen atau enggak, tapi layarnya ini berisi informatif ya. Jadi untuk depannya seperti ini. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Jadi ada wireless Wi-Fi 6 modem. Ini ada Wi-Fi 6 ya tulisannya. Jadi artinya sudah Wi-Fi 6 ya. Tapi untuk jaringannya masih 2,4 GHz. Jadi belum yang tipe yang 5 GHz itu belum. Nah, di tengahnya sini ada tipe layarnya. Jadi ada layarnya HiFiNet, ada tulisannya HiFiNet 4G. Oh ya, jadi ini ada dua tipe ya, yaitu yang satunya tuh pakai lampu aja, jadi nggak ada layarnya, itu harganya sekitar 179 ribuan. Dan kalau teman-teman mau ngambil yang layar itu 209 ribuan aja, jadi selisih 30 ribu dapat layar. Jadi dapat informasi yang intuitif seperti ini. Dan di baliknya kanannya lagi itu ada tulisannya wireless Wi-Fi 6 modem. Ya, agak ngeblur ya. Dan di belakangnya sini ada produk specification-nya, brandnya HiNet. Internet portnya USB dan Type-C. Jadi untuk casnya itu pakai USB Type-C untuk chargernya. Dan baterai kapasitinya 3000 sama kayak smartphone. Wireless frekuensinya cuman ada satu aja, 2,4 GHz. Dan ada wireless transmissionnya tuh masih sudah yang terbaru ya, yaitu pakai Wi-Fi 6 dan standarnya IEEE 802.11n, dan kode colornya cuma ada satu warna, yaitu white. Jadi di sini ada tulisannya IMEI-nya juga, dan ada note-nya juga. Cara-caranya seperti ini, jadi teman-teman bisa pause, bisa baca di sini. Dan di kanannya sini ada tulisannya Wi-Fi 6 modem. Jadi langsung aja kita unboxing. Untuk cutternya sebentar ya, saya ambil cutternya dulu. Nah, akhirnya cutternya sudah tersedia ya, jadi langsung aja kita unboxing. Ini ada, kita unboxing di sini aja lah biar gampang. Nah, oke, jadi kita unboxing dulu. Jadi ini nanti akan dibuat video terpisah ya. Jadi
tapi untuk fitur-fiturnya jadi sekarang fokusnya di unboxing aja. Dan saya berharap sih modem ini bisa all operator ya. Jadi kalau all operator sih hebat kalau menurut saya. Kalau bisa all operator, bisa dipakai semua operator, itu lumayan sih. Untuk harganya 200.000 tuh bisa all operator 4G Wi-Fi 6 dan ada tampilan layarnya sih terbaik sih kalau menurut saya. Dan langsung buka aja dan langsung aja kita tarik. Nah, kita dapat modemnya ini dan kita juga dapat USB Type-C untuk ngecas ya. Entah ini modemnya bisa di bypass atau tidak, kita coba aja sekarang. Ini kosong, udah kosong. Dan langsung aja kita unboxing aja untuk modemnya. Oh iya, dan juga dapat user manualnya. Entah ini garansinya berapa tahun, yang pasti saya juga bingung ngeklaimnya garansinya di mana, tapi saya berharap semoga modem ini nggak rusak lah ya. Jadi bisa digunakan. Jadi ada user manualnya juga, cara penggunaannya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita dapat spesifikasinya. Jadi cuman downloadnya 130 sampai uploadnya 35 Mbps. Jadi ya nggak sampai 500 Mbps lah untuk downloadnya. Dan ini caranya di sini. Dan ada label name-nya juga. Dan ada on off charging-nya juga, connecting device. Ini ada UI-nya dibahas di sini ya. Di UI-nya saya buat di video terpisah aja supaya nggak kepanjangan. Jadi kalau ini bahasa Rusia ya, kalau ini depannya itu bahasa Inggris. Oke, jadi langsung aja kita unboxing untuk modemnya. Jadi ada ini adalah pelindung dari layarnya dan ada tulisannya Wi-Fi 6, terus ada tulisannya HiNet 4G. Dan di sebelahnya sini ada tombol power ya, ini ya. Ada tombol power. Sini kosong. Ini kosong juga, dan ini untuk pengecasannya USB Type-C. Seperti itu. Cuman ada satu tombol aja, tombol power, tapi multifungsi kayaknya sepertinya. Oke, jadi langsung kita buka aja. Jadi kita dapat baterai dengan kapasitas 3000 mAh juga. Jadi sama kayak smartphone ya, kapasitasnya 3000 mAh untuk baterainya. Dan sebelum digunakan kita lepasin pelindungnya dulu. Jadi ada pelindung baterainya seperti ini. Dan di belakang sini ada keterangan Wi-Fi hotspot, SSID-nya seperti ini, passwordnya ini untuk defaultnya. Jadi kalau teman-teman lupa password, itu teman-teman bisa reset aja. Caranya bisa di reset juga. Untuk caranya silahkan lihat buku panduannya ya. Jadi saya kurang paham juga cara resetnya gimana. Dan ada IP-nya untuk masuk ke web UI-nya. User key-nya admin, passwordnya juga admin. Dan ini LTE-nya lengkap ya. Jadi band 1, band 3, band 8 sampai band 41. Saya rasa nih bisa all operator. Ini untuk SIM-nya taruh di sini, tapi ini saya rasa ini normal SIM ya. Jadi bukan tipe micro atau mini. Ini sepertinya normal SIM. Jadi seperti itu. Jadi langsung aja kita cek. Ini harusnya ada tombol resetnya. Nah, ini bener. Jadi tombol resetnya tuh harus masukin jarum atau neken tombol di sini ya. Jadi nggak sembarang bisa ditekan tombol resetnya. Jadi harus pakai jarum di sini. Jadi buat teman-teman yang masih lupa password, itu bisa langsung reset di sini, di aman. Oke, jadi langsung aja kita cek apakah modem ini bisa bypass baterai atau tidak. Jadi saya sudah siapin untuk chargernya. Ini chargernya sudah saya hubungkan ke listrik dan langsung kita masukin aja.
dan langsung kita tekan tombol powernya. Oh, ternyata nggak merespon ya. Jadi sangat disayangkan modem ini belum bisa bypass baterai untuk menjaga kesehatan baterai. Jadi harus memang colok ke baterai terus menerus. Jadi kalau di rumah ini harus colok ke baterai supaya dia bisa menyala. Jadi entah ini baterainya spesifikasinya apakah ada di luar sana, saya kurang tahu. Jadi untuk baterainya ini kapasitasnya 3000 mAh, untuk voltasenya 4,35 volt. Jadi langsung aja kita masukkan baterainya dan kita tutup dulu. Nah, terus baru kita nyalakan. Tulisannya 4G atau 5G. Entah ini bisa 4G atau 5G ya, tapi kayaknya sih produknya ini cuman bisa 4G aja, jadi 5G-nya belum bisa. Jadi masih booting dulu. Nah, ini ada tulisannya, ada tanggalnya juga, dan ada jamnya juga. Ada tulisannya no SIM karena sini nggak ada SIM-nya, dan ada SSID-nya juga, MyFi 0356K, passwordnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat passwordnya di sini. Jadi ini cuman satu fungsi aja ya. Jadi cuman bisa lihat ini aja. Jadi nggak bisa lihat SMS, nggak bisa mengatur menu atau masuk ke menu apa, ini nggak bisa. Jadi cuman bisa on off gini aja. Jadi kalau matikan cuman tekan tombol lama sudah mati. Kalau dinyalakan cuman tekan ini aja. Jadi layarnya ini cuman bisa menampilkan ini aja. Jadi nggak bisa pindah ke mode pengaturan jaringan atau masuk ke mode SMS, baca SMS dari sini, itu masih belum support. Jadi itu aja sih yang menjadi catatan teman-teman untuk beli modem ini. Tapi kalau menurut saya sih informasinya intuitif. Jadi ada jam, ada tanggal juga, terus ada nama SIM-nya, terus ada wifi-nya juga. Ini harusnya terhubung ke berapa nih, harusnya tahu. Dan ada MyFi namanya juga, dan ada key-nya. Jadi buat teman-teman yang lupa passwordnya, bisa lah intip-intip di sini passwordnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk chargernya seperti ini. Jadi tinggal colokin aja, otomatis dia akan charger seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih dengan harga 209.000 sih ini lebih dari ekspektasi saya ya. Jadi saya pikir ini wifi-nya masih wifi biasa gitu. Jadi belum wifi 6 atau masih wifi 4 atau wifi 5, tapi ini bisa ngasih yang lebih. Tapi untuk 5G saya nggak berharap ini bisa ngasih 5G, cuman di luar sana pasti ada model yang 5G. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau untuk unboxing ini saya berkesan ya, karena baterainya juga lebih besar, terus jadi memiliki LCD intuitif seperti ini. Kalau untuk support SIM-nya, jadi saya akan mencoba beberapa SIM yang ada di Indonesia, apakah memang support semua atau dia memang pilih-pilih SIM. Ya, syukur bisa support semua, bisa jadi teman bagi smartphone ini. Oke, segitu aja unboxing saya mengenai WiFi 6 dari HiNet. Terima kasih sudah menonton.